Ini arahnya ke silase, pakan komplit atau apa tuh ini? Ini silase Mas nanti. Silase tapi Oh. karena masih terlalu basah. Ini kemarin pengeringannya kurang, masih 6 hari tapi kurang. Karena kemarin kan sempat hujan juga ya. Akhirnya kita kasih untuk mengurangi kadar airnya, kita kasih, tujuannya diberinya untuk mengurangi kadar airnya. Kadar airnya supaya tidak terlalu banyak. Karena kalau kadar airnya di atas 30% nanti kan Jenengan ini tidak ada yang ditutup-tutupin seperti ini, semuanya dibuka blak gitu. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Ilmu itu biar manfaat. Jadi semakin amin. disebar kan semakin manfaat. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang Lebaran ini semoga tetap dilindungi kesehatan supaya bisa mengikuti Hari Raya Idul Fitri. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bukan Dokter Hewan, channel pemersatu peternakan Indonesia. Nah, ini kali ini kita sudah berada di samping domba. Dombanya gelemu-lemu ginuk-ginuk kayak gini. Apa rahasianya sebenarnya sih? Ini bukan kolam teman-teman, tapi air minumnya. Rahasia domba bisa lemu ginuk-ginuk ini tidak lama-lama, langsung aja kita tancap gas menuju ke pakannya. Barangkali nanti di sana apa saja pakannya, teman-teman. Nah, ini selamat siang Mas Nanang, selamat sore. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Nah, ini Mas Nanang, pripun kabare ini? Alhamdulillah saya Kelihatan saya ini habis apa ini, Mas? habis membuat pakan. Buat pakan ini, Mas. Puasa-puasa ini untuk stok Lebaran. Oh, ini sebentar lagi Lebaran, jadi sekaligus dipersiapkan. Oh, ini Mas ya. Bikin sendiri ini tadi, Mas. Dibantu teman-teman anak kandang. Okay. Nah, teman-teman mohon maaf kita kesininya barangkali telat, tidak semayan, ujuk-ujuk mampir gitu Mas tadi ya. Jadi nggak sempat tahu prosesnya. Tapi paling tidak kita nanti akan membahas seperti apa saja pakannya kok. Kambing, domba-dombanya di sini bisa gemuk-gemuk kayak gitu Mas ya. Nah, ini berapaan Mas timbangannya? Berapa beratnya, berapa kental atau ton keseluruhan ini untuk pakan? Kita tidak nimbang Mas. Kemarin kita ngarit itu dapat 3 pickup. 3 pickup Pak ya? Ya, ini sebagian sudah dimasukkan ke tong. Tinggal sisa ini setelah dicoper. Apa Mas yang dirit ini Mas? Bahannya yang kemarin kita pakai rumput gajah, gama umami kita Mas. Pakainya gama umami, ada odot, ada kemudian sama batang pisang kecil-kecil gitu, sama daun pisang beberapa. Gedeboknya itu sekaligus Mas berarti ya? Iya, tapi yang kecil-kecil. Oh, yang kecil-kecil itu. Yang terlalu banyak anaknya itu biasanya kan dikurangi Mas. Nanti pohon pisang kan tidak baik juga terlalu banyak anak. Oh, ini itu Mas. Ini nanti arahnya ke silase, pakan komplit atau apa tuh ini? Ini silase Mas nanti. Silase tapi karena masih terlalu basah. Ini kemarin pengeringannya kurang, masih 6 hari tapi kurang. Karena kemarin kan sempat hujan juga ya. Akhirnya kita kasih untuk mengurangi kadar airnya, kita kasih dedak. Bekatul ya, bukan dedak ini. Oh, dedak halus itu, bekatulnya yang bekatul. Kalau dedak itu biasanya cenderung orang tidak ada biji berasnya ini masih ada ini. Oh, ini masih bekatul, ada. Berarti namanya bekatul Mas ya. Ini coba dilihat. Kan masih banyak berasnya, menir istilahnya orang Jawa. Menir, tapi yang paling menir yang paling lembut itu Mas ya. Oh ya, berarti namanya yang kalau itu bekatulnya Mas ya. Kadang orang itu gini Mas, menurut saya bekatul, dedak halus ataupun ya katul itu sama, cuman anonim gitu. Kayak persamaan kata gitu. Ternyata beda Mas ya. Ada kan yang memang dari limbahnya gabah itu Mas, terus disambil pakai sekam. Oh, sekam giling. Iya, sekam giling itu. Oh, itu namanya es sekam giling juga. Sekam giling itu. Tapi itu kan nutrisinya sudah sudah. Ya, itu beda dengan bekatul. Bekatul itu masih ada menirnya istilah Jawanya itu. Ini memang masih layak untuk pakan. Gitu. Ada kulit arinya, beras juga ada. Ini kita dapatnya dari selip keliling itu yang kecil itu Mas. Jadi lebih murah, tapi memang itu tidak bisa sampai lembut gitu bekatulnya. Jadi bekatulnya itu nanti agak kasar. Tapi lebih murah harganya. 2.300, 2.200 ini per kilonya. Per kilogram Mas ya. Sudah diantar sampai sini. Gitu Mas. Lumayan untuk nyerap air ini. Ini nanti juga untuk tambahan pakannya kan juga bagus. Ada ininya Mas, ada
bubuk-bubuknya, bekatulnya ya ini. Bekatul. Nah ini kan yang saya tahu selama ini kalau silase itu hanya hijauan, terus ya dikeringkan sedikit, terus akhirnya di apa itu namanya disimpan di tempat yang kedap udara. Nah ini jatuhnya tetap masih silase Mas kalau diberi bekatul seperti ini. Masih Mas. Jadi tujuannya diberi bekatul itu hanya untuk mengurangi kadar airnya supaya tidak terlalu banyak, karena kalau kadar airnya di atas 30% nanti kan membusuk kalau dibuat silase. Jadi maksimal harus 30%. Oh ya, itu maksimal ya. Lebih baik di bawahnya lebih baik gitu ya. Lebih baik. Ya, tapi ya jangan sampai terlalu kering. Kalau terlalu kering jadinya hai nanti. Oh, hai. Ya, hai. Bukan yang aduh hai itu kan ya. Ini sambil kita seperti biasa gitu ya supaya juga kita santai. Nyantai. Jadi nanti setelah dicampur ini kita masukkan ke tong-tong yang ada di sana. Itu tong-tong itu Mas Yosi, tong-tongnya. Itu yang di sana. Yang di sana, terus kita dipadatkan, kemudian ditutup, baru disimpan. Mas Nun Sewu, ini tadi klip one jenengan 2 ini. Jangan-jangan punya saya belum tak pakai ini. Oh 2. Oh alah, ini saya sampai lupa Mas. Oh iya, ini Hilwaya teman-teman bikin YouTube baru ini juga untuk di peternakan Hilwaya Farm. Nanti setelah ini dikunjungi. Ya mohon maaf Nun Sewu, ini barangkali uploadan pertamanya di Hilwaya Farm nanti. Jadi masih agak canggung. Pemula. Tapi nantinya insya Allah kedepannya di Hilwaya Farm juga akan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat seputar dunia peternakan Mas ya. Betul. Dan selain membahas kandang sendiri, mungkin juga ada kandang-kandang yang lain dari relasi. Nanti kita berkunjung, biasa berkunjung ke kandang teman-teman Mas. Tapi di sana kan cuma ngopi gitu ya. Nanti sambil bawa kamera. Ngopi yang manfaat gitu. Sambil sharing-sharing bisa dilihat teman-teman yang lain. Ya, siap Mas. Ini tadi tak kira telepon saya semuanya di situ, nanti suaranya ternyata di sini. Nah, ini teman-teman, ini Hilwaya Farm. Ini Mas Yosinya, kameramennya dari Hilwaya Farm. Silahkan nanti dikunjungi juga teman-teman. Hilwaya Official. Oh, Hilwaya Official channelnya. Barangkali kalau sementara ini karena uploadnya baru 1, ya videonya sama yang dengan ini. Barangkali kedepannya juga gitu Mas ya. Nanti beda-beda. Kembali lagi ke pakan. Pakan silase seperti ini, jenengan awet berapa? Ini kan dibuat di peram itu sekitar 21 hari atau 3 minggu lah. Setelah itu baru dikasihkan makan. Kalau misalkan masih sisa banyak, sampai 6 bulan masih bisa digunakan. Masih bisa? Masih bisa. Kalau jenengan sendiri, berapa hari sekali bikinnya Mas? Kalau yang di sini? Ini 3 minggu biasanya Mas saya habis. 3 minggu habis? 3 minggu dari buka ya? Ya maksudnya buatan kita 3 minggu sekali itu ngarit buat pakan seperti ini. Maksudnya 3 minggu itu biasanya habis. Biasanya sekali ngarit itu dapatnya ya 40 tong, kadang ya 50 tong gitu. 50 tong yang tongnya yang segini besar yang 200 liter ini. 200 literan ini 1 hari habis Mas. 1 hari habis 1 tong Mas berarti. 1 tong itu untuk kapasitas berapa ekor domba Mas di sini ini sebenarnya? 120 sampai 130-an. Tapi kita masih pakai tambahan Mas. Kemarin kita beli pongkol telo karena takut rumputnya itu stoknya kayaknya kurang saya. Jadi beli pongkol telo untuk jaga-jaga. Jangan-jangan nanti pas sebelum lebaran habis. Ternyata betul. Gitu. Kita kehabisan rumput supaya rumputnya ini lebih lebih hemat. Nanti dikasih tambahan pongkol telo. Kalau pongkol telonya ada Mas contohnya yang masih? Ya, sini. Pongkol telonya masih sudah kering Mas ya. Kita pakai yang sudah kering. Ini Mas ya. Ini pongkol telo. Bisa dijelaskan dikit Mas tentang pongkol telo itu sebenarnya apa bagi yang belum paham? Ini adalah sisa ketela bagian atas buah umbinya ya, umbinya itu yang keras itu yang tidak mungkin untuk konsumsi manusia, kemudian digiling, terus dijemur menjadi pongkol telo. Ini harganya naik terus karena banyak yang pakai, semakin banyak yang beternak mungkin. Kisarannya berapa Mas harganya?
Saya dapat ini 2.200. Termasuk murah Mas. Biasanya ada yang 2.500 kalau yang kering ini. Biasanya banyak yang jual itu mamel yang sudah difermentasi, tapi saya lebih senang kering. Yang kering. Nah, sewu ini semuanya ini pongkal tela Mas yang di iya, pongkal tela semua ini. Untuk stok lebaran ini loh. Saya takutnya nanti kehabisan pakan untuk seratnya. Nggih. Fungsinya pongkal tela ini sendiri untuk apa sih Mas? Sama seperti hijauan ini serat kan Mas, karbohidrat, sumber karbohidrat. Oh, sumber karbohidrat dan sumber serat Mas ya. Arahnya ke arah karbohidrat dan supaya serat. kenyang. Selain ini Mas, selain silase yang tadi campur bekatul sedikit-sedikit, ini domba-dombanya tampak gemuk sekali seperti ini, gemuk-gemuk semuanya loh ini, bukan hanya 1 2 yang gemuk. Nah, itu rahasia pakannya selain hijauannya yang disilasekan tadi dan juga pongkal telonya apa nih Mas? Kita pakai konsentrat tambahan. Tambahan konsentrat, tapi ya sedikit, cuma 1 ekor ini ya dilihat berapa bobotnya ya. Berapa persennya Mas? 2%. 2% hanya ya? Iya. 2% dari berat badan? Iya. Kalau pakan keseluruhan berapa persen dari berat badan Mas idealnya? Yang dipraktekkan di sini loh. Kurang lebih? Kurang lebihnya saya kok lupa materinya. Saking yang makan itu sudah anak-anak ganda. Oh gitu Mas ya. Oh yang hafal hanya anak-anak ganda biasanya. Ada sampai 8% enggak ada kayaknya? Enggak ada Mas. 10% ya ya. Totalnya ya. Totalnya 10%. Total berarti dari total 10% itu konsentratnya hanya 2% lah. 2%. Berarti kan 8% yang hijauannya. Yang hijaunya 8%. Dengan pakan yang metode pakan seperti itu, ini yang cempe-cempenya juga lepas sapeh Mas ini ya. Ini darah, ini umur 5-6 bulan. Nah, ini semuanya darah-darah yang di sini Mas. Iya. Ini kan juga tampak lemu ginuk-ginuk gitu loh. Padahal pakannya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah bahas tadi pas ramuan, racikan pakannya dan lain sebagainya. Sekarang untuk manajemen pemberian pakannya itu berapa kali sehari Mas di sini? 2 kali, pagi 1 kali, sore 1 kali. Kita kasih serat dulu. Kasih hijauan itu, setelah itu baru dikasih konsentrat. Dalam artian di mixing di palungnya Mas? Atau ya, tapi habis kita ngasihnya yang hijauan dulu kita kasih, terus nanti di tengah-tengah dia makan baru ditambahi konsentrat. Oh, baru ditaburkan konsentratnya gitu Mas ya. Terus ceritanya kalau ada pongkal tela, ini pongkal tela ini sebenarnya baru saya baru beli untuk bulan puasa ini karena takut habisan stok rumput daripada repot terus ngarit dan juga berat ini ternyata puasa. Gitu. Jadi pongkol telonya itu enggak konsumsi setiap harinya Mas ya. Intinya ini untuk menambahi persiapan di lebaran ini sama puasa. Jadi kalau ada pongkol telonya itu dikasih rumputnya dulu. Terus pongkol telo, terus baru konsentrat. Konsentratnya belakangan gitu Mas ya. Paling belakang. Jenengan ini tidak ada yang ditutup-tutupin seperti ini, semuanya dibuka blak gitu. Enggak apa-apa. Ilmu itu biar manfaat. Jadi semakin disebar kan semakin manfaat. Ya, dan sebaik-baik manusia katanya yang bermanfaat bagi orang lain. Dan mudah-mudahan ini bisa juga bermanfaat. Kita masih akan lanjut lagi tentang pemberian minumnya Mas. Kalau minumnya selalu ada ini. Anlibitum ya. Ini pagi dan sore nanti dicuci. Pagi tadi dicuci, sore dicuci. Ini kotor, ini memang bekas. Bekas makan langsung minum. Tapi setiap hari sehari sekali dibersihkan Mas ya. Biasanya pagi itu juga dibersihkan Mas. Pagi dan sore ya kali. Kalau malam Mas saat kambing-kambingnya sudah selesai makan, air minumnya tetap ada. Tetap ada. Meskipun pakannya nggak ada Mas. Iya. Air minumnya tetap ada. Nah, saya Mas jenengan tadi seperti ada mau mengatakan dengan harapan, itu harapan apa tadi? Ya, dengan harapan sedikit yang kita lakukan itu bernilai ibadah meskipun tidak kita sadari. Amin. Tujuan yang sangat mulia sekali Mas ya. Kalau untuk perbedaan pakannya Mas antara yang indukan, pejantan, cempe-cempe lepas sapeh itu ada yang dibedakan nggak? Kalau ini yang bagian sini ini untuk betina yang hamil-hamil ini Mas. Ini hamil-hamil ini konsentratnya saya tambahi 2,5% saya ngasihnya.
Tapi dengan konsentrat yang sama. Sama. Cuma jumlahnya lebih. Harusnya memang konsentratnya beda, kandungan proteinnya biasanya lebih tinggi. Tapi saya ribet Pak buatnya, akhirnya ya di jumlahnya aja yang ditambah. Oh, jumlahnya aja yang ditambah. Nah, kalau yang sana itu untuk kawin. Oh, di sini perkawinan. Masa perkawinan berapa persen Mas untuk persentase konsentratnya? Sama. Sama 2%. Ini kalau yang ini jantan-jantan ini penggemukan ini konsentratnya saya kurangi tapi saya kasih tambahan ampas bir. Oh, gitu. Ya. Fungsinya ampas bir itu untuk kegemukannya nih. Ya untuk ngirit konsentratnya. Karena harganya lebih murah. Iya. Dan ini kan mau dijual nanti. Oh, maksudnya ini nanti yang di sini penggemukan itu arahnya tetap bibitan, tetapi growth dibesarkan gitu Mas. Betul. Ini jadi jantan-jantan yang lepas sapi itu nanti kan untuk dikeluarkan untuk dijual. Oke, sekalian dibocori Mas barangkali ini jelas itu. Ada yang tanya nanti harganya berapa gitu. Kalau ini per kilonya 100 Mas. Oh, jualnya kiloan Mas ya? Kiloan 100. Ini bapaknya F2 Dorper. Ibunya Texel tapi yang super. Ini umur 7 bulan ini. Iya, kelihatan dari ini Mas Nuwun Sewu bibirnya congornya itu. Kalau Texel super biasanya kan keluar hitam di hidung sama bibirnya sama ini ada lubang ini ya. Matanya ya. Sama super. Ini sedikit bocoran saja teman-teman. Ini sekitar 40 kilo kalau perkiraan saya. Berarti 4 jutaan ya. Ya nanti yang lain biar dikira-kira sendiri. Yang penting semuanya ini 100 Mas. Baik yang F1, F2. Kalau F1 itu beda Mas. Itu 3.200.000. Umur 4 bulan itu. Oh, umur 4 bulan. Ini enggak bobotnya kemarin baru tak timbang. 4 bulan berapa tadi? 24 kilo. 24 kiloan kurang lebih. Sekarang tentunya juga bertambah Mas dengan kualitas pakan. Jarang mandi makanya seperti itu. Seperti ini. Dan jenengan ini di samping kandang-kandang tadi saya juga lihat ada semacam kaliandra, indigo vera, dan Clerecidea gamal ini juga untuk bahan pakannya juga atau bahan pakan dicampur. Tapi yang ini tidak saya campur karena stoknya habis. Kalau ada ya kita campurkan silase. Mindsetnya Mas, mindset yang berkembang di masyarakat dan juga peternak. Pakan itu kan juga harus sama. Yang jenengan alami dalam artian sama itu sama komposisinya setiap harinya. Seperti yang jenengan alami selama ini, ketika pacannya berubah itu tingkat palabilitas kesukaan hewan itu berubah juga apa enggak? Ya berubah, turun. Memang yang bagus itu kontinu. Ruminansia itu kalau yang saya alami ya, seperti biasanya punya saya Mas, pengalaman tidak saya kasih pongkol telo ya. Yang bulan ini saya kasih pongkol telo itu fesesnya itu kotorannya itu lunak seperti mencret gitu. Yang dikasih pongkol telo? Iya. Karena tidak pernah pakai itu. Ini akhirnya saya kurangi cuma sore hari. Kalau pagi ini kotorannya bagus lagi, tapi kalau sore nanti saya kasih mesti gitu. Ini kan masih bagus ini ya bagus, karena pagi. Pagi. Yang sore lebih lunak, artinya nanti sore kan saya kasih pongkol telo. Yang untuk kotoran nanti malam sama pagi itu pasti gembur gitu ya, empuk gitu. Tapi untuk pertumbuhan atau perkembangan ADG-nya dan lain-lain, misalkan produktivitas air susu sama atau enggak Mas? Belum saya amati. Belum sama amati. Yang diamati cuma bulan ini aja. Yang jelas itu. Kalau yang tadi, yang perbedaan antara biasanya mestinya berubah Mas. Ini kan protein hijau, ini protein tinggi ya, bagus seperti gamal. Terus indigo vera ini kan protein hijau, green protein katanya. Kalau tidak dikasih ini ya produksi susunya turun. Jelas ya. Berarti naik turunnya kondisi hewan, kondisi ternak itu tergantung dengan kualitas pakannya juga. Iya, betul. Dalam artian kalau stabil setiap hari kan nggak gampang stres juga gitu Mas ya? Iya, betul. Komposisi pakannya. Tapi kita juga sulit Mas, setiap hari harus sama itu betul perjuangan. Menyesuaikan kondisi kebiasaan dan juga kesibukan masing-masing peternak ya. Iya, terus seperti dadabe atau reside ini kan tumbuhnya lama tuh Mas. Kita panennya kan 3 bulan sekali. Nah ini teman-teman kalau barangkali ada yang belum tahu juga yang reside, Clerecidea itu Mas ya. Ini gamal ataupun juga disebut dengan dadabe. Nah itu kalau itu yang
sudah besar teman-teman. Di sini indigo veranya nggak ada Mas ya? Ini indigo vera. Nah ini. Oh iya. Nah ini indigo vera. Dipotong. Nah ini teman-teman perbedaannya memang mirip-mirip sekali. Tak kira tadi di awal ya keliri. Ini mirip. Tapi kalau dadapi itu atau gamma itu lebih besar. Ini karena masih kecil ini. Nanti kalau anu kan gede kan besar-besar seperti itu ya. Mas. Ini prosesnya sama juga di silase nantinya. Iya di silase. Semuanya kita chopper. Dicampur dengan rumput gajah itu tadi. Lamanya satu. Kalau adonannya berbeda itu sama Mas? Sama. Ini nanti kan lebih basah Mas biasanya. Kalau kering kan ini rontok toh. Daun indigo vera, terus daun apa ini namanya ini? Kaliandra merah. Kaliandra ini kalau kering rontok ini. Oh iya. Berarti sebelum berbunga itu sudah dipetik, diambil gitu Mas ya? Terus kemudian segera dicopper. Kalau nggak dicopper ya rontok di nggak perlu dikeringkan berarti ini ya? Iya. Nah itu tadi tentang pakan-pakannya, manajemen pakan dan lain sebagainya Mas. Jadi selain itu juga ada penambahan semacam multivitamin kayak vitamin-vitamin yang lain gitu ada juga nggak Mas? Kita di konsentratnya itu sudah ditambahi multivitamin Mas. Konsentratnya itu ditambahi mineral ada. Selain itu kita juga pakai mineral block. Oh iya itu yang merah itu. Ya. Kita selalu pakai. Alhamdulillah sampai sekarang itu belum pernah ngalami. Ya semoga aja nggak pernah ngalami. Yang mana indukan sebelum melahirkan itu kan ada biasanya kasus ngebrok apa ya namanya? Terakan, bukan? Ya enggak kuat bangun itu loh Mas. Atau setelah melahirkan kan biasanya ada yang mengalami seperti itu. Alhamdulillah saya belum pernah ngalami. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai lah ya. Karena ya itu diusahakan ada selalu mineral bloknya. Ya saya tak deket Mas daripada nanti ada penasaran nih. Ini kalau mineral blok itu macam-macam toh Mas. Ini ada yang warna merah juga ini. Mineral block itu saya pakai itu Mas. Apa toh mereknya itu bagus itu dari Turki. Oh dari Turki. Gampang pecah. Aku biasanya kan gampang pecah itu. Bilang itu kayaknya impor ya Mas. Ternyata jenengan harus ngomong dari Turki. Ini gemuk. Maksudnya impor tapi murah Mas. Nanti dikira kalau impor itu mahal. Enggak tentu ya. Enggak tentu kalau impor itu sekilonya 30 atau berapa sekitar itulah. 30.000 Mas. Ya per kilonya. Satu. Menurut saya Mas ini tadi pakan-pakannya ini sengaja diler seperti ini atau memang anak kandangnya itu masih ini istirahat? Belum selesai ya memang sengaja diler ini supaya lebih kering juga tapi ini memang belum selesai temennya yang masukkan ke tong ini masih istirahat. Masih istirahat. Iya. Kalau puasa itu setengah hari Mas. Maksudnya setengah hari. Pagi sampai siang aja. Dan meskipun puasa tetap semangat kerja. Iya tetap bekerja. Tapi porsinya ya. Nanti porsinya... kalau tidak bekerja untuk nyangoni keponakan hari raya. Iya Mas. Tapi porsinya tetap dikurangi ya Mas. Ininya tetap bekerja tapi juga jangan sampai dilupakan ibadahnya lah ya itu. Atau malah dibalik Mas. Ibadah lah yang semaksimal mungkin jangan sampai lupa untuk kerja gitu ya. Tapi kerja nggak ibadah Mas. Oh gitu ya semuanya. Tidur juga ibadah. Nah itu teman-teman sedikit kita selingi dikit-dikit ya ini supaya bermanfaat semuanya. Bukan hanya dari peternakannya. Tidak hanya ngaji dan sholat ibadahnya tapi ya ini tadi kerja itu juga ibadah. Tidur pun dinilai ibadah kalau orang puasa ya. Timbang maksiat. Jangan-jangan jenengan ini Gus atau apa gitu kan. Gusuran. Ya itu teman-teman dari Hilwaya Farm kita semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Nanti kalau sama Mas Nanang ini kalau diteruskan sampai sore nggak ada akhirnya Mas ya ini. Ini kita nggak bahas kapan lagi. Ya insya Allah. Kita fokus hari ini memang sengaja bahas pakan. Kenapa domba bisa lemu ginu-ginu itu barangkali nanti ada yang masih kurang silahkan komen-komen langsung di komentar saya sini bisa juga malah langsung di YouTube jenengan ya di Hilwaya Official nanti langsung Mas Nanang pribadi yang balas teman-teman. Sekali lagi selamat mengucapkan selamat berpuasa Ramadan di akhir-akhir ini semoga lebih maksimal dan lebih bermanfaat dan semoga Idul Fitri yang kali ini amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari Tulungagung, bukan dokter hewan. Undur diri dulu. Salam ternak, salam sukses untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.